Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadona dengan NIM 45212. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Filsafat Timur, dan saya mengambil materi di sini tokoh-tokoh dari Filsafat Timur. Nah, yang pertama ada filsafat Cina. Di filsafat Cina adalah salah satu dari filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat dasar dari 3 filsafat dasar yang mempengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia, di samping filsafat India dan filsafat Barat. Filsafat Cina sebagaimana filsafat lainnya dipengaruhi oleh kebudayaan yang berkembang dari masa ke masa. Selanjutnya tokoh-tokoh di filsafat Cina. Yang pertama ada Mo Tzu. Confucius, bentuk Latin dari nama Confuce, guru dari suku Kung, hidup antara 551 dan 497 Masehi. Pemikiran dan filsafat Mo Tzu atau dikenal juga sebagai Confucius memiliki kecenderungan bersifat pragmatis dengan mengarahkan ajaran-ajarannya kepada perbaikan masyarakat dan negara. Nah, inti dari pemikirannya Mo Tzu ini adalah dia berkeinginan untuk merubah dan mengarahkan masyarakat dan negaranya itu ke jalan yang lebih baik. Nah, itu inti dari pemikiran Mo Tzu ini. Nah, selanjutnya ada Lao Tse. Nah, Taoisme diajarkan oleh Lao Tse atau guru tua yang hidup sekitar 550 Masehi. Lao Tse berlawanan dengan Confucius. Menurut Lao Tse, bukan jalan manusia, melainkan jalan alam yang merupakan Tao. Tao menurut Lao Tse adalah prinsip kenyataan objektif, substansi abadi yang bersifat tunggal, mutlak, dan substansi abadi yang bersifat tunggal, mutlak, dan tak ternamai. Ajaran Lao Tse lebih kepada metafisika, sedangkan ajaran Confucius lebih kepada etika. Nah, selanjutnya ada filsafat India. Nah, di filsafat India ini, pemikiran filsafat India selain memiliki persamaan dengan pemikiran filsafat pada umumnya, juga menunjukkan adanya khususan karakteristik. Dalam proses perkembangan pemikiran filsafat India, ternyata banyak dipengaruhi oleh akar budaya India itu sendiri, sehingga di India pemikiran filsafat berkaitan erat dengan tradisi, kebudayaan, dan agama. Nah, pemikirannya bercorak religius sehingga merupakan suatu kekuatan rohani yang memiliki peranan penting dan besar dalam pencapaian keselamatan hidup manusia. Filsafat dimaksud untuk mengarahkan dan menunjukkan kepada manusia dalam usahanya mencapai tujuan hidup yang kebahagiaan, yaitu kebahagiaan. Nah, di filsafat India ini bisa kita simpulkan bahwa corak filsafatnya itu tidak jauh-jauh dari adat istiadat di India itu sendiri gitu loh. Yang kita tahu juga India sangat erat dengan adat istiadatnya. Nah, selanjutnya tokoh filsafat di India yang pertama ada Gautama, memiliki aliran filsafat bernama Nyaya yang merupakan ajaran logika dan cara berdebat Gautama. Berawal dari penafsiran dan penyelidikan tulisan-tulisan kuno ditentukan suatu cara berpikir. Nah, tokoh Gautama ini dia memiliki aliran filsafat yang bernama Nyaya. Nah, pemikirannya di aliran filsafat Nyaya ini tuh suatu cara untuk berpikir itu harus benar-benar menentukan dari tulisan-tulisan kuno terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya ada Kanada. Kanada memiliki aliran filsafat yang bernama Vaisesika yang merupakan pandangan-pandangan filsafat lanjutan dari Nyaya. Di dalamnya mengajarkan pembahasan liberation.
Nah, kalau di Kanada ini tuh dia memiliki aliran filsafat yang bernama Vaisesika. Nah, Vaisesika ini tuh juga masih sama dengan Nyaya tadi tuh, atau bisa kita sebut dengan sambungan Nyaya atau pemikiran yang sama dengan Nyaya gitu. Nah, selanjutnya ada Kapila. Kapila merumuskan aliran filsafat yang bernama Samkhya yang mengembangkan ajaran dualisme antara perusahaan dan praktik ateistis, yakni dengan menolak Tuhan. Nah, di pemikiran Kapila ini yang menggunakan aliran filsafat yang bernama Samkhya, dia di sini meyakini sesuatu dengan menolak Tuhan gitu. Nah, jadi dia tidak meyakini Tuhan. Nah, selanjutnya ada Patanjali merumuskan aliran filsafat bernama Yoga yang dalam ajarannya hampir sama dengan Samkhya tentang jiwa, alam, kosmologi, dan tujuan akhir. Hanya saja ada perbedaan bahwa Yoga mengakui adanya Tuhan yang berbeda dari Atman. Nah, di pemikiran Patanjali ini, yaitu di aliran Yoga, dia hampir sama dengan pemikiran Kapila tadi, cuman bedanya di Patanjali ini tuh di aliran yoganya dia mengakui adanya Tuhan, sedangkan di Kapila, di aliran filsafatnya yang bernama Samkhya itu dia tidak meyakini adanya Tuhan. Selanjutnya ada Jaimini merumuskan aliran Purbamimamsa. Dikatakan ini bukan sistem filsafat, melainkan hanya berisi penafsiran-penafsiran terhadap teks-teks Weda untuk kepentingan upacara keagamaan dan ritual-ritual pendukung di dalamnya. Nah, selanjutnya ada Vyasa merumuskan aliran Vedanta yang dianggap sebagai perwakilan tertinggi dari filsafat India karena pengaruhnya yang sangat besar. Nah, Vyasa ini tuh dia dianggap sebagai perwakilan tertinggi karena pemikiran filsafat dia itu sangat berpengaruh besar di India. Nah, selanjutnya ada filsafat Islam. Filsafat Islam itu sendiri adalah hasil pemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian, manusia, alam yang disinari ajaran Islam dan suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Nah, dari yang kita tahu, jika filsafat Islam ini tuh pasti berkaitan dengan kalam-kalam Allah, Al-Quran, dan hadis seperti itu. Nah, pemikiran di filsafat Islam ini itu tidak bisa sembarang kita rasiokan saja. Itu harus ada kaitannya dengan Al-Quran dan hadis gitu. Jadi suatu pemikiran itu tidak bisa kita simpulkan begitu saja kalau belum kita ketahui kaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya di filsafat Islam ini itu terbagi dua, ada dunia timur dan dunia barat. Di dunia timur tokoh-tokohnya yang pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi merupakan tokoh filosof muslim pertama yang berasal dari Arab. Nah, beliau berusaha memadukan talfik antara agama dan filsafat. Menurutnya, filsafat adalah pengetahuan yang benar. Al-Quran yang membawa argumen-argumen yang lebih meyakini dan benar tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang dihasilkan filsafat. Nah, di sini Al-Kindi sangat meyakinkan bahwa filsafat menurutnya adalah pengetahuan yang benar. Dan itu bisa dilihat juga dari Al-Quran yang membawa argumen-argumen tersebut. Nah, selanjutnya ada Al-Farabi. Al-Farabi berusaha memadukan beberapa aliran filsafat, yaitu Al-Filsafah, Al-Tauqiyah atau Wahdah, Al-Falsafah yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus antara agama dan filsafat. Karena itu, ia dikenal sebagai filsuf sinkretisme yang mempercayai kesatuan filsafat. Nah, selanjutnya ada Ibnu Maskawih. Tuhan menurut Ibnu Maskawih adalah zat yang tidak berjismi, azali, dan pencipta. Tuhan esa dalam segala aspek. Nah, menurut Ibnu Maskawih di sini Tuhan itu adalah segalanya dalam segala aspek, cuman satu dan dia adalah segalanya. Nah, selanjutnya ada Al-Ghazali.
Sebagaimana dijelaskan Al-Ghazali dalam bukunya Al-Munqidh min Al-Dahlah, ia ingin mencari kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang diyakini betul-betul merupakan kebenaran seperti kebenaran 10 lebih banyak dari 1. Dia ini sangat terobsesi dengan pencarian kebenaran. Dia itu menyimpulkan sesuatu itu benar, harus mengumpulkan banyak data baru dia bisa mengumpulkan benar, seperti itu. Nah, selanjutnya ada Al-Razi. Al-Razi adalah seorang rasionalis murni. Dalam karya Al-Tib Al-Ruhani, ia menulis, Tuhan segala puji baginya yang telah memberikan kita akal agar dengannya kita dapat memperoleh sebanyak-banyaknya manfaat. Inilah karunia terbaik Tuhan kepada kita. Selanjutnya, filsafat Islam di bagian dunia barat. Tokoh-tokohnya yang pertama ada Ibnu Bajjah. Pendapatnya tentang logika dan metafisika boleh dikatakan hampir sama dengan pemikiran Al-Farabi. Menurut Ibnu Bajjah, bahwa segala yang mawujud terbagi dua, bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah materi yang sifatnya terbatas. Nah, dia bergerak dengan gerakan yang bersifat azali, gerakan yang tidak mungkin dan zatnya sendiri karena dia terbatas. Tetapi sebab gerakannya berasal dari kekuatan yang tidak terbatas atau wujud, yaitu akal. Selanjutnya ada Ibnu Tufail. Pandangan-pandangan filsafat Ibnu Tufail dengan cara menerapkan metode khusus dalam bentuk kisah filsafat dalam bukunya yang terkenal Hai Ibnu Yaqzan. Nah, selanjutnya ada Ibnu Rashid. Filsafat Ibnu Rashid sangat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles karena ia banyak menghabiskan pemikiran Aristoteles. Karena ia banyak menghabiskan waktunya meneliti dan membuat komentar-komentar terhadap karya-karya Aristoteles dalam berbagai bidang sehingga ia digelar syariah komentator. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya terangkan dari tokoh-tokoh filsafat timur. Nah, banyak kurang saya mohon maaf. Setelah ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.